Good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia. Setelah mempelajari materi redistribusi pendapatan, materi kelas 8 selanjutnya adalah sejarah, yaitu Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dan menjelaskan proses dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Perhatikanlah peta yang ada pada layar kalian ya. Peta ini menggambarkan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Menurutmu, apa ya makna dari setiap garis-garis yang ada pada peta tersebut? Jawab di kolom komentar. Bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Apa saja ya yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kedua, untuk mencari rempah-rempah. Ketiga, revolusi industri. Keempat, ingin menjelajahi dunia. Dan kelima, semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Barat atau Eropa dan Timur. Salah satu kota pusat perdagangan terkenal adalah Konstantinopel. Banyak jenis komoditas di sana seperti batu mulia, emas, perak, gading, sutra, dan yang paling penting rempah-rempah, sehingga para pedagang dapat dengan mudah memperoleh rempah-rempah dengan harga murah. Namun, pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Akses bangsa Eropa mendapatkan rempah yang lebih murah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah melambung sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke arah timur. Kedua, mencari rempah-rempah seperti cengkih, merica, kemiri, dan pala. Apakah kalian pernah melihat barang-barang tersebut? Apakah di sekitar tempat tinggalmu terdapat tanaman tersebut? Nah, rempah-rempah inilah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa. Kira-kira apa ya alasan bangsa-bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah? Pertama, perbedaan kondisi alam. Kedua, keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda ya dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Ketiga, revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri
adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Pada masa tersebut, ditemukan teknologi baru, yaitu mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu. Tentunya, dengan mesin uap ini dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Nah, penemuan-penemuan tersebutlah yang memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. Keempat, ingin menjelajahi dunia. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Dunia baru tersebut adanya di sebelah timur Eropa yang banyak menghasilkan rempah-rempah, yaitu Indonesia. Penemuan dunia baru ini tentu tidak lepas dari motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup. Bahkan muncul nafsu untuk menguasai dunia baru demi memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Kelima, semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Kedatangan bangsa-bangsa Barat terkait dengan gold, yaitu untuk memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Glory, yaitu untuk memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Gospel, yaitu untuk menjalankan tugas suci, menyebarkan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Jelas ya, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Perhatikan gambar yang ada pada layar kalian ya. Gambar ini merupakan rute perjalanan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yuk kita bahas satu-satu rute kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pertama, Portugis. Pelaut pertama dari Portugis yang mencoba ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Agustus 1487, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika, lalu menemukan ujung selatan benua Afrika pada Februari 1488. Tempat itu diberi nama Tanjung Harapan yang sebelumnya bernama Tanjung Topan. Perjalanan Bartolomeus Dias hanya sampai Tanjung Harapan karena kapalnya dilanda angin topan dan akhirnya ia kembali ke negerinya. Berikut rute perjalanan Bartolomeus Dias. Pelaut kedua dari Portugis adalah Vasco da Gama. Pada Juli 1497, Vasco da Gama meninggalkan Lisabon, berlayar menyusuri pantai barat Afrika, dan mencapai Tanjung Harapan. Kemudian, ia menyeberangi Samudra Hindia. Tahun 1498, ia mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Di Goa India, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas kesuksesannya ini, maka oleh Raja Portugis, ia diangkat sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintahan Portugis. Namun, setelah beberapa tahun tinggal di India, orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukanlah daerah penghasil rempah-rempah. Berikut rute perjalanan Vasco da Gama. Pelaut ketiga dari Portugis adalah Alfonso de Albuquerque. Alfonso berangkat dari Lisabon tahun 1505 dengan membawa puluhan kapal perang dan ribuan bala tentara. Tujuannya adalah
untuk menaklukkan daerah yang dipandang strategis sebagai pusat perdagangan. Ia mengikuti jalur Vasco da Gama. Tahun 1510, ia menaklukkan Goa di pantai barat India. Lalu setahun kemudian, mereka menaklukkan Malaka. Dari Malaka, Portugis menjalankan ekspansinya ke beberapa wilayah, di antaranya ke Myanmar dan Siam, juga menjalin hubungan dengan Maluku. Kemudian, tahun 1511, Portugis berhasil menguasai kerajaan Malaka. Ekspansi Portugis mengalami perkembangan pesat karena mereka dapat memanfaatkan persaingan yang terjadi di antara penguasa setempat untuk memperkuat kedudukannya sendiri. Ketika terjadi perselisihan di Maluku antara Hitu dan Seram, Portugis memihak Hitu, sehingga Portugis diterima di sana. Hal yang sama pun dilakukan ketika Portugis datang ke Ternate. Mereka diterima baik oleh kerajaan Ternate untuk menghadapi Tidore. Lalu, setelah berhasil mengalahkan Tidore yang dibantu pihak Spanyol, Portugis meminta imbalan untuk memonopoli perdagangan cengkeh sehingga menyebabkan rakyat Ternate tidak menyukai orang-orang Portugis. Mereka berusaha membebaskan diri dari kekuasaan Portugis. Setelah menguasai Maluku, Portugis ingin menguasai daerah-daerah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Namun, Portugis gagal. Berikut rute perjalanan Alfonso de Albuquerque. Kedua, Spanyol. Pelaut pertama dari Spanyol adalah Christopher Columbus. Penjelajahan dari Spanyol diprakarsai oleh Christopher Columbus. Columbus berasal dari Genoa, Italia, tetapi menjelajahi samudra di bawah bendera Spanyol. Bangsa Spanyol mencapai daerah baru mengarungi Samudra Atlantik ke arah barat. Columbus berlayar pada 3 Agustus 1492 dengan 3 kapal yang diberi nama Santa Maria, Pinta, dan Nina. Oktober 1492, ia mendarat di Kepulauan Bahama. Tempat itu dinamainya San Salvador. Dengan pelayaran itu, Columbus menemukan benua baru, yaitu Amerika. Berikut rute perjalanan Columbus. Pelaut kedua dari Spanyol adalah Ferdinand Magalhães. September 1519, Magalhães berlayar dari Spanyol dengan kapal Victoria mengarungi Samudra Atlantik, lalu menyusuri pantai timur benua Amerika, dan menemukan ujung selatan benua itu pada bulan November 1520. Selatan daerah itu dinamainya Selat Magalhães. Kemudian ia menyeberangi Samudra Pasifik dan mencapai kepulauan yang dinamainya Filipina pada bulan April 1521. Di Pulau Cebu, Magalhães tewas dalam pertempuran melawan orang-orang suku Mactan. Berikut rute perjalanan Magalhães. Karena Magalhães tewas, pelayaran kapal Victoria dilanjutkan ke Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Juan Sebastian Delcano. Dari Maluku, ia kembali melalui arah barat, bukan ke timur yang pernah dilaluinya, dan sampai di Spanyol pada September 1522. Ekspansi Magalhães dan Delcano ini merupakan pelayaran mengelilingi bumi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hal ini sangat penting artinya bagi ilmu pengetahuan, karena membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Sebelumnya, pada tahun 1521 telah tiba orang Spanyol di Maluku. Tujuannya sama seperti Portugis, yaitu memonopoli dan menguasai daerah sebagai tanah jajahan serta menyebarkan agama Nasrani. Di Maluku, mereka singgah di Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kedatangan mereka menimbulkan persaingan dengan orang Portugis. Untuk mengakhiri persaingan itu, maka ditandatanganilah Perjanjian Saragossa pada tahun 1535. Dalam perjanjian tersebut,
diputuskan bahwa wilayah kekuasaan Portugis tetap di Maluku, sedangkan wilayah kekuasaan Spanyol di Filipina. Ketiga, Inggris. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Dengan mengikuti jalur yang dilalui Magalhães, armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Lalu, tahun 1586 dilanjutkan oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Lalu, pada tahun 1600, pedagang Inggris membentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau disingkat EIC. Pada tahun 1604 dibuka perdagangan dengan Ambon dan Banda. Kemudian 1609 mendirikan pos di Sukadana, Kalimantan. Pada tahun 1613 EIC berdagang dengan Makassar. Tahun 1614 mendirikan loji di Batavia. Dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapatkan perlawanan kuat dari Belanda, sehingga EIC mengundurkan diri dari Indonesia. Namun, di Singapura, Malaysia, dan Brunei, Inggris memperoleh kekuasaan dan memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Keempat, Belanda. Pelaut pertama dari Belanda adalah Willem Barents. Pada tahun 1594, Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah Kutub Utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Ternyata, ia tidak begitu mengenal medan, sehingga ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es, mengingat air es di Kutub Utara sedang membeku. Barents berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Kemudian, pada tahun 1595, Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam menjelajahi samudra melalui jalur yang dilalui orang-orang Portugis. Tahun 1596, mereka berhasil sampai ke Nusantara dan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran mereka diterima baik. Saat itu, pelabuhan Banten begitu strategis dan adanya rempah-rempah membuat Cornelis berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan terkadang berlaku kasar, serta memaksakan kehendak, membuat rakyat mulai membenci dan mengusir orang-orang Belanda. Akhirnya, Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda. Lalu, pada tahun 1598, Jacob van Eyck tiba di Banten. Sikap bangsa Belanda tidak lagi kasar dan sombong, sehingga mereka diterima baik oleh kerajaan Banten. Lagi pula, kerajaan Banten sedang berselisih dengan orang-orang Portugis. Di Banten, mereka mendapatkan lada. Perjalanan dilanjutkan kembali menuju Tuban dan Maluku. Di tempat itu pun mereka diterima dengan baik oleh raja dan masyarakat setempat. Sehingga pada tahun 1602, untuk menguasai perdagangan dan memenangkan persaingan orang-orang Eropa, pedagang Belanda mendirikan serikat dagang yang disebut VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Demikianlah materi kita mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang
dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!